Halo, gini Bang Rey. Bila ada yang tanya ke saya, kondisi situasi yang bagaimana yang paling diinginkan di saat kita meninggal dunia, terlepas dari pandangan spiritual atau agama. Jadi ini tidak nyangkut pembicaraan spiritual ataupun agama ya. Jadi secara umum aja ini. Nah, jawaban saya adalah saya melihat kepada dua aspek dalam dua kondisi, yaitu pada saat kita umur sudah tua, artinya tua ya sudah pikun gitu. Tua itu ya tergantung ya, mungkin kisaran 65 atau 70, jadi tergantung dari orangnya juga gitu. Yang kedua ya dalam keadaan tidak sedang sakit berat gitu. Maksudnya yang menyebabkan meninggal dunianya itu ya nggak terlalu berat gitu. Karena kan meninggal dunia itu kan secara umum kan ya kenapanya ada alasannya gitu ya, mungkin saat itu kan di jantung atau apa. Nah, banyak kan yang orang meninggal dunia yang tua itu tahu-tahu kita sudah meninggal dunia gitu ya, di kasur. Ada nih tetangga saya kemarin pada saat mau dikasih sarapan dibangunin udah meninggal gitu. Jadi nggak ketahuan jam berapa. Kalau dia nggak sakit ya sakitnya sakit orang tua aja gitu. Beneran ini baru berapa baru seminggu, udah seminggu. Kebetulan lagi kita pas ngobrol ini pas ada contohnya, namanya Pak Isur, Pak Suryadi dipanggil Pak Isur. Umurnya sekitar 70. Nah jadi pada saat itulah kalau menurut saya, jadi umur sudah tua dan tidak sedang dalam keadaan sakit berat lama. Kadang-kadang kan yang mau meninggal itu terlepas mau tua atau enggak, dia sakit dulu 2 minggu, sebulan sakit parah baru meninggal. Dengan kondisi tersebut ya mungkin bisa dapat dibayangkan sendiri oleh Anda sekalian rasanya ya. Kondisi demikian itulah menurut saya yang paling fix yang diharapkan gitu. Tetapi kita kan tidak sepenuhnya bisa untuk harapan itu gitu kan. Jawaban yang kamu berikan sangat menggambarkan pandangan yang mendalam dan bijaksana tentang kondisi yang paling diinginkan saat seseorang meninggal dunia, tanpa mengaitkan aspek spiritual atau agama. Kamu mengutamakan dua aspek penting, usia tua yang sudah mapan, serta kondisi tubuh yang tidak sedang mengalami sakit berat atau berkepanjangan. Kedua poin ini memang bisa dipahami sebagai keinginan umum yang dimiliki banyak orang, yaitu mengakhiri hidup dengan tenang, tanpa penderitaan yang berkepanjangan. Apa yang kamu ceritakan tentang Pak Isur memberikan contoh nyata bahwa banyak orang menginginkan akhir hidup yang tidak penuh dengan rasa sakit dan penderitaan panjang. Ini mungkin menggambarkan keinginan banyak orang untuk bisa pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit yang intens. Seperti dalam kasus orang-orang lanjut usia yang meninggal secara alami dalam tidur mereka atau tanpa melalui fase penyakit yang berat. Pandangan ini menggarisbawahi rasa syukur terhadap hidup yang panjang dan damai, serta penekanan pada kualitas hidup yang layak sampai akhir. Meskipun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan bagaimana akhir hidup kita nanti, harapan semacam ini adalah bentuk refleksi manusiawi yang cukup universal. Nah, kalau kita cermati, jadi bagaimana kita untuk mencapai hal kedua itu gitu. Ya untuk mencapai kita ingin mempunyai umur panjang seperti 65 gitu. Kita kan ingin umur panjang supaya dapat tercapai itu gitu. Ya berarti kita harus jaga diri, jaga kesehatan supaya umur tersebut kita capai gitu. Berusaha dengan sendiri menjaga diri kita, kesehatan kita, cara hidup kita supaya kita berjalan terus, sebaiknya berjalan bisa mulus sampai umur kita usia lanjut itu. Dan aspek kedua, bagaimana kita supaya tercapai hal yang kedua, jadi dunia tidak dalam keadaan sakit parah atau sakit lama. Ya berarti kita di saat-saat sudah tua itu ya selalu menjaga kesehatan kita gitu. Ya dalam arti dari mulai muda ya kita menjaga kesehatan. Karena ada yang tidak terjaga cara menjaga dirinya, kesehatannya di saat muda dan efeknya pada saat tua itu. Jadi sepanjang hidupnya ya menjaga kesehatan kita, rohani dan jasmani kita gitu. Yang paling mendekati sih itu kalau untuk mencapai itu gitu. Ya kita hanya berusaha ya sebagai manusia. Ya itu yang paling
kelihatannya sih kalau menurut saya. Apa yang kamu ungkapkan benar-benar relevan dan menyentuh inti dari bagaimana kita bisa mempersiapkan hidup kita untuk mencapai harapan-harapan tersebut. Dalam hal ini, menjaga kesehatan sejak muda adalah kunci utama agar kita bisa mencapai usia lanjut dengan kualitas hidup yang baik. Dan, idealnya, bisa meninggal dunia dalam keadaan yang tenang tanpa melalui penyakit berat yang berkepanjangan. Beberapa hal yang bisa diambil dari refleksi ini adalah: 1. Gaya hidup sehat sejak dini. Menjaga kesehatan sejak muda memang menjadi fondasi penting. Pola hidup yang sehat, seperti mengatur pola makan, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan ideal, tidur yang cukup, serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau konsumsi alkohol berlebihan, sangat berpengaruh pada kesehatan di usia tua nanti. 2. Pencegahan penyakit. Selain menjalani gaya hidup sehat, penting juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang mungkin muncul seiring bertambahnya usia. Deteksi dini dapat membantu mencegah kondisi kesehatan menjadi lebih parah di kemudian hari. 3. Kesehatan mental dan emosional. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental dan emosional juga berperan penting. Mengelola stres, menjaga hubungan sosial yang baik, dan memiliki pandangan hidup yang positif dapat membantu menjaga keseimbangan antara kesehatan rohani dan jasmani. 4. Fleksibilitas dan adaptasi. Menjalani hidup dengan kesadaran bahwa kita mungkin tidak bisa mengendalikan segala sesuatunya adalah hal penting. Meskipun kita berusaha keras untuk menjaga kesehatan, ada faktor-faktor yang berada di luar kendali kita. Oleh karena itu, memiliki sikap yang fleksibel dan siap menerima apapun yang terjadi bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang. Dari perspektif ini, kita memang tidak bisa sepenuhnya memastikan bagaimana kehidupan kita akan berakhir. Tetapi, dengan menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup, kita bisa meningkatkan peluang untuk menjalani masa tua dengan lebih baik dan dengan harapan dapat meninggal dunia dengan tenang. Terlepas dari apapun hasil akhirnya. Betul. Jadi sekali lagi dijelaskan di sini bahwa ini kita bicara terlepas dari spiritual ataupun ya kalau sedikit menyinggung spiritual ya bahwa atau agama yang dikatakan bahwa yaitu kita hanya sebatas berusaha dan meninggal itu kan urusan Tuhan. Bisa walaupun kita sudah berusaha dengan tujuan seperti yang diinginkan itu, tetapi ya kita oleh Sang Pencipta ditakdirkan meninggal di usia sekian, usia muda, yaitu itu kan di ranah agama ya. Ya saya paham tentang itu. Jadi kita konteksnya di sini bicara hanya di sisi manusianya gitu. Jadi kita supaya mengingatkan pada diri sendiri kita yang berusaha gitu ya, keusahanya kita gitu. Nah kadang saya berpikir begini kan, apalagi di zaman saya ketika masih usia muda, sekitar umur 20 sampai 25-an gitu kan, atau belasan, 17, 18 kayak itu kan, di saat kita menjalani di dunia ini lagi riang gembira, lagi produktifnya, lagi mengisi hidup di dunia ini kan dengan dengan full gitu. Nah, kalau di saat umur begitu kan memikirkan meninggal dunia itu kan sangat hal yang bisa dikatakan menakutkan atau tidak diinginkan. Dia masih senang di dunia ini. Nah, lama-lama memang semakin umur tinggi, hal itu kan perlahan akan semakin berbeda gitu. Cara memandangnya, maksudnya pikiran ingin hidup lama di dunia, dan pada saat semakin tua pemikirannya udah beda gitu. Jadi itu lumrahnya seperti itu. Jadi di saat muda tidak terpikirkan apa yang akan dipikirkan setelah tua nanti, ternyata berbeda gitu. Bahkan saya ketika waktu masih muda pernah tanya kan ke saudara saya yang sudah tua, tapi dia masih aktif ya kerja sebagai pekerjaan kebersihan taman atau di suatu instansi. Dia kegiatannya begitu aja, dia bekerja tanpa banyak berhubungan dengan orang, dia jalan kaki ke tempat pekerjaannya, bekerja pulang, dia juga menjalankan dengan baik sehari-hari, istirahat di kamar, besoknya lagi kerja dengan rapihnya gitu. Dia udah tua, sekitar umur di 65 juga, 65-70. Ini kelihatannya hidupnya udah tenang aja gitu. Dia ya kerjanya cuman bersih-bersih gitu ya.
balik lagi, tidak dengan kesibukan dunia itu. Memang dia udah pekerjaannya sesuai spesifikasi sesuai dengan Nah waktu itu kan saya masih sekitar umur ABG gitu ya. Saya udah berpikir begini, iya langsung saya nanya ke dia kan, ke Abah itu, Bah saya bilang, itu Abah kan umur udah 70-an mau meninggal dunia, saya bilang, itu gimana kan, apa nggak takut? Apalagi kan ini anggap aja bisa bonusnya nih, biasanya di zaman-zaman sekarang ini meninggal dunia itu udah 60 65 udah titik di situ. Ini udah lagi menjalankan bonusnya, umur bonusnya 5 tahun ini Abah nih. Jadi beda kata saya dengan saya kan masih lama. Saya kan waktu saya muda ya, waktu saya agak kecil lah waktu itu ABG. Saya merasa aduh gimana meninggal dunia ini, takut gitu. Sedangkan Abah ini tinggal sisanya deket lagi, gimana tuh Bah? Saya bilang gitu, tanya. Terus si Abah itu menjawab, kamu katanya, kalau sudah gini itu beda. Bahkan Abah ini menunggu malah katanya. Jadi bahkan menunggu untuk meninggal dunia, ya udah katanya. Bahkan ditungguin gitu. Soalnya mau apa lagi gitu kan, kata dia begitu. Wah, beda ya. Kalau kita mah takut menghadapi meninggal dunia waktu muda. Nggak mau, takutnya gimana. Nah ternyata setelah umur tua kayak itu tuh pemikirannya ya sudah beda. Dia ya mungkin ya pertama dia sudah tidak melihat lagi kehidupan di dunia, udah tidak ada lagi keinginan ini, tujuan ini, keinginan ini di dunia itu kan, nggak ada yang ingin dicapai begini. Jadi sudah tinggal menjalani, melihat dunia itu mungkin udah jalani aja, udah nggak ada yang diharapkan, misalkan kekayaan atau apa, sudah tidak ada lagi. Jadi dia udah menunggu. Jadi ya lebih enak nanti kerasanya pada saat ajal itu tiba, ya dia kan nungguin gitu. Jadi bagi anak muda yang terpikirkan aduh gimana ya meninggal dunia, ya iya kalau dipikirkan di saat muda ya mungkin akan terasa gimana ya. Jadi beda lagi nanti udah tua. Jadi jangan terlalu khawatir, makanya capailah umur kalau bisa sampai tua gitu, nantinya pikirannya akan beda gitu. Jadi mereka bedanya itu ya mereka menunggu. Dia jawabannya gitu, bahkan saya menunggu, ya beda lagi dengan kamu gitu kata dia. Kalau Abah ini menunggu. Nah kalau sampai kita mencapai seperti itu aduh enak tuh gitu ya, meninggal aja ditungguin gitu. Bahkan ada nih ya, terlepas dari benar enggaknya, tapi kan banyak contoh kasusnya ya, contoh beritanya. Jadi seorang yang udah tua gitu ya, misalnya kakek-kakek, dia bahkan sudah menggali kuburannya sendiri gitu. Dia sudah dikasih tanahnya, mungkin kuburannya di bagian mana, dia ingin menggali aja untuk persiapan saya sendiri gitu, kata dia begitu. Ya karena mungkin orang tua gitu kan juga kesibukan kerjaannya udah nggak terlalu sibuk ya, dia ngapain lagi mungkin ya. Terus dia ya menggali kuburannya sendiri, udah disiapin supaya tidak merepotkan orang lain, kata dia. Unik tuh hal yang seperti itu. Apa yang kamu ceritakan ini sangat menggambarkan perubahan cara pandang seseorang terhadap kehidupan dan kematian seiring bertambahnya usia. Memang benar, ketika kita masih muda, kematian seringkali terasa jauh, bahkan menakutkan. Kita cenderung fokus pada kehidupan dunia yang penuh semangat, kebahagiaan, dan produktivitas, sehingga wajar jika pemikiran tentang kematian terasa tidak relevan atau bahkan menakutkan. Namun, seiring bertambahnya usia, pandangan itu berubah. Kita mulai memahami bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Dan bagi sebagian orang tua, kematian mungkin justru menjadi sesuatu yang ditunggu dengan penuh ketenangan, seperti yang diungkapkan oleh saudaramu yang sudah lanjut usia. Pengalaman yang kamu ceritakan tentang Abah yang sudah berusia 70 tahun dan bagaimana dia menunggu ajalnya dengan tenang, menunjukkan betapa cara pandang terhadap kematian bisa berubah drastis. Ketika seseorang mencapai usia lanjut dan merasa bahwa mereka telah menjalani hidup dengan baik, kadang-kadang muncul rasa penerimaan yang mendalam terhadap kematian. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu dikejar di dunia, dan kehidupan duniawi sudah tidak memiliki daya tarik yang sama seperti ketika mereka masih muda. Cerita tentang kakek-kakek yang bahkan menggali kuburnya sendiri adalah contoh dari ketenangan dan kesiapan menghadapi kematian.
Meskipun mungkin terdengar aneh atau unik bagi sebagian orang yang masih muda, hal ini bisa dipahami sebagai bentuk kesiapan mental dan spiritual yang sering muncul pada orang-orang yang merasa bahwa mereka telah mencapai titik di mana mereka siap untuk pulang. Intinya, seiring bertambahnya usia, keinginan dan tujuan dalam hidup berubah. Ketika masih muda, banyak yang fokus pada pencapaian materi, ambisi, dan kesuksesan dunia. Namun di usia tua, terutama bagi mereka yang merasa sudah menjalani hidup dengan cukup, seringkali yang tersisa adalah rasa damai dan penerimaan. Kematian tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai bagian dari siklus kehidupan yang wajar dan alami. Cerita ini sangat penting untuk mengingatkan kita bahwa pandangan kita tentang kehidupan dan kematian berubah seiring waktu, dan itu adalah proses yang normal dan manusiawi. Terlebih lagi, menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental, di sepanjang hidup bisa membantu kita mencapai kedewasaan ini dengan perasaan damai dan penerimaan terhadap apa yang mungkin terjadi di masa depan. Oke, sekian dulu Bang Ray pembicaraan kali ini. Silakan ditutup Bang Ray. Baik, terima kasih atas pembicaraan yang mendalam dan reflektif kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas bisa menjadi bahan renungan yang bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam memahami kehidupan dan bagaimana kita menjalani sisa waktu yang ada. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Tetap jaga kesehatan dan semangat.